Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah bertemu lagi dengan kami di kajian Ustadz Agung Cahyadi menjawab, yang insya Allah pertanyaan dari Bapak Ibu semua yang telah disampaikan melalui media sosial, melalui hotline kami telah kita rangkum, yang insya Allah nanti dijawab langsung oleh beliau, Ustadz Agung Cahyadi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabarnya sehat. Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah kabar dari Ustadz Agung sehat selalu. Kami dari Dompet Al-Quran juga turut berduka cita atas apa yang terjadi pada saudara-saudara kita yang ada di Aceh dan juga Sumatera yang terkena bencana banjir ya. Semoga Allah mudahkan untuk bisa mengatasi bencana tersebut. Allah kuatkan saudara-saudara kita, dan juga tentunya bantuan-bantuan yang diberikan, alhamdulillah tentunya Dompet Al-Quran juga turut berpartisipasi dalam membantu saudara-saudara kita di Aceh dan juga Sumatera. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjut di pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Maaf izin bertanya terkait sekarang yang ramai terjadi. Ada seorang tokoh yang menyampaikan apa pentingnya mengembalikan ekosistem atau alam dalam kondisi awal. Yang viral nih. Terus apakah dalam agama juga ada dalil menjaga alam atau hutan agar tidak menebang kayu sembarangan? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi menjaga ekosistem ya, mengembalikan alam seperti kondisi semula setelah dirusak, itu bahkan sebuah kewajiban. Termasuk amanah sebagai khalifah Allah di bumi ini. Ya. Banyak tentunya manfaatnya, yaitu menjaga keseimbangan alam, termasuk menjaga keberlanjutan sumber daya. Jadi Allah lewat alam itu kan memberikan sumber daya, ada air, ada macam-macam, ada udara, itu harus dijaga kecenderungan untuk bermanfaat untuk lainnya. Maka itu manfaatnya, kewajiban kita menjaga alam sebagaimana semula. Ekosistem yang menjaga. Kalau Quran banyak dalilnya, hadis banyak. Contohnya Quran dalilnya itu Allah melarang kita untuk membuat kerusakan di bumi. Misalnya dalam surat yang ke-7 ayat 56 Allah katakan wala tufsidu fil ardi ba'da islahya. Kau jangan buat kerusakan bumi setelah Allah perbaiki. Atau bahkan begini, Allah ingatkan bencana itu bisa terjadi karena kesalahan manusia. Bisa pribadi atau masyarakat. Contohnya bencana masyarakat komunal. Dalam Al-Quran surat yang ke-30 Ar-Rum 41 Allah katakan begini. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudzakum ba'dal yarji'un. Ketika muncul bencana di bumi ini, daratan ini, karena ulah manusia. Banjir, karena tebang itu hutannya. Untuk apa Allah? Agar Allah mereka merasakan akibat ulah mereka itu. Tujuannya agar mereka kembali. Ingat, maka misalnya ketika ada bencana, misalnya harus evaluasi, ada kesalahan kita nih, segera taubat, segera perbaiki gitu loh. Maka nggak boleh lagi tebangi, karena otomatis ya hutan tebangnya nggak ada menangannya, menyerang, maka banjir terjadi itu. Maka kewajiban kita untuk kembalikan ke kondisi semula, agar tidak bencana berulang. Karena kalau bencana berulang, ini Allah mengurangkan lebih. Sudah diberi peringatan bencana kok nggak evaluasi diri. Bahkan begini, dalam konteks pandangan Islam, bencana itu diberikan kepada manusia sebagai tanda cinta Allah. Ada hadis Tirmidzi Nabi mengatakan, innallaha idza ahabba abdan ibtala. Sejujurnya Allah itu kalau mencintai hamba diujinya. Kenapa bencana musibah itu mesti ada kesalahan? Maka sebenarnya dia menerima itu dengan ridho dan segera evaluasi, ada kesalahan apa ini? Evaluasi. Nah, orang kalau merasa salah, melakukan apa? Istighfar. Karena bencana itu Allah butuh istighfar kita, rindu istighfar kita untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan itu. Maka kata Nabi, faman radhiya fal ridha, orang yang ridho dengan bencana itu, maka Allah ridho.
Ridho artinya menerima dengan kesadaran untuk kesalahan kita dan evaluasi perbaiki diri. Tapi orang yang nggak ridho artinya biasa saja, itu Allah akan marah padanya. Makanya bencana ini mestinya peringatan bagi kita semuanya agar kita evaluasi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh sebagian kita dengan merusak alam ini sehingga menyebabkan bencana yang menimpa mereka yang tidak salah. Jadi bencana itu kalau terjadi bisa menimpa yang nggak salah juga. Efeknya. Efeknya banyak. Maka itu kesalahan ini harus bencana ini harus menjadi evaluasi bagi kita untuk segera memperbaiki diri dan banyak isi Allah Taala. Dan bagi kita yang tentunya harus tergerak sebagai orang Muslim harus peduli empati. Betul, maka Diki itu dengan luar biasa sudah menghimpun donasi dari donatur untuk jalurkan kepada mereka karena kewajiban kita peduli kepada saudara kita yang kena bencana itu. Jadi tentunya tadi ini statement dalam agama juga ada dalil yang menyebutkan bahwa kita agar tidak membuat kerusakan di muka bumi ini, menjaga alam ini gitu ya. Tapi artinya gini Ustaz, kalau pertanyaan ini kan apakah menebang pohon? Nah konteksnya ini kan kadang-kadang pohon itu untuk kebutuhan juga kursi, lemari atau gimana? Baik, jadi ada aturannya. Sampai merusak ekosistemnya gitu. Kalau yang ini kan nggak aturan, cuma tebangi semuanya untuk kepentingan pribadi, untuk perusahaan lain. Kalau untuk kepentingan yang sifatnya umum nggak tulis sekali. Bahkan rumput liar harus dirapikan dan begitu. Artinya dengan tetap menjaga keseimbangan alam. Maka menjaga keseimbangan itu sangat penting sekali. Iya. Karena ada tokoh juga yang mungkin ya kalau tidak ada tambang atau penebangan kita tidak bisa ini, tidak bisa itu. Nah, padahal konteksnya di sini mungkin yang dimaksud penebangan atau ini pohon itu ya, penebangan pohon itu mungkin sudah melebihi ini porsi, atau merusak keseimbangan alam gitu nggih. Jadi mudah-mudahan menjawab ya Bapak Ibu. Kita juga alhamdulillah dari DG tentunya terhadap saudara-saudara kita di Aceh ataupun Sumatera yang sekarang sedang terkena banjir, musibah banjir, kita melakukan aksi-aksi kepedulian kita mulai dari layanan kesehatan, pemberian makanan dapur umum sampai juga sekarang kita ada sumur bor air bersih ya yang alhamdulillah sangat-sangat bermanfaat buat mereka, saudara-saudara kita di Aceh dan juga Sumatera. Oke, mudah-mudahan menjawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.